Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kami hormati, yakni Kiai Mahrus selaku dosen pengampu di mata kuliah Fikih Ubudiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita bermacam-macam nikmat, dari nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah lah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman menderang ini. Dari zaman kita naik unta sampai zaman yang kita naik Toyota. Selanjutnya, adanya saya di sini akan menjelaskan yaitu tentang pasal syarat-syarat istinja yang terdapat di dalam bab toharoh. Nah, tadi beberapa syarat-syarat penggunaan batu dalam beristinja. Tadi ada 8 yang kita tahu. Selanjutnya kita akan bahas secara satu persatu. Nah, batu adalah alat yang bisa digunakan untuk beristinja. Nah, batu sendiri disebut dengan mutahhir mukhafif, yaitu alat. Jadi batu alat yang dapat menghilangkan zat najis saja. Nah, sedangkan air, ya kan, karena kalau penggunaan batu ini apabila tidak ada air. Jadi kalau air, adapun air yaitu mutahhir muzil. Ya, mutahhir muzil. Alat yang dapat menghilangkan zat bekas najis. Nah, jadi dia dapat menghilangkan bekasnya nih. Kalau batu itu najis saja. Nah, ketika kita melakukan atau kita membuang air kecil, maka segera mungkin kita membersihkannya. Dikhawatirkan jika kita tidak segera membersihkan dapat menajisi tempat-tempat yang lainnya. Nah, apabila tidak ada air, maka diperbolehkan menggunakan alat-alat yang keras atau benda-benda yang keras seperti batu dalam hal ini. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana syarat-syaratnya? Nah, syaratnya itu tadi ada 8. Yang pertama itu jumlah batu harus ada 3. Nah, jumlah batu harus ada 3. Nah, pada setiap batu bisa digunakan 3 sisi. Nah, apabila dalam pembersihannya, dalam pelaksanaannya sudah bisa bersih tanpa menggunakan 3 batu, nah, tetap diwajibkan untuk menggunakan 3 batu sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, wajib beristinja menggunakan 3 batu. Nah, namun sebaliknya, apabila 3 batu ini belum cukup untuk membersihkannya, harap ditambahkan dengan hitungan ganjil menurut sunnah. Ya, disunahkan untuk menambahkan dengan hitungan ganjil seperti 5 atau 7. Nah, itu. Yang kedua yaitu ada pembahasan tentang dapat membersihkan lokasi najis. Jadi dalam pelaksanaannya ini tidak meninggalkan najis pada lokasi tersebut. Ya. Jikapun ada sedikit itu tidak apa-apa. Sedikit, bukannya banyak, sedikit. Oke. Nah, yang ketiga kita lanjut, najisnya belum kering. Nah, apabila najisnya sudah kering, maka wajib beristinja dengan air. Nah, jadi ini nih segera mungkin. Ya, apabila tidak ada air, maka segera mungkin menggunakan batu. Ya, kalaupun nanti dilama-lamain, nah najisnya kering, itu wajib menggunakan air, bukan tidak dengan batu lagi. Itu penjelasan nomor 3. Lanjut kita ke nomor 4. Nih, penjelasan nomor 4. Najisnya tidak berpindah tempat. Nah, jadi selama najisnya masih di situ, tidak kemana-mana, itu masih bisa dibersihkan dengan batu. Ya, saya jadi keder nih. Nah, jadi najisnya tidak berpindah tempat. Oke. Lanjut ke nomor 5. Karena itu yang intinya saja. Lanjut nomor 5. Najisnya dapat dibersihkan dengan alat yang lain. Yaitu dalam artian najisnya belum dibersihkan dengan alat yang lain, kecuali dengan batu di dalam beristinja ini, ya. Lanjut ke nomor 6, najisnya tidak melebihi lipatan dubur atau
kemaluannya. Nah, jadi maksudnya adalah tidak kemana-mana dari yang dua belahan ini nih. Itu tidak sampai keluar-keluar, hanya di dalam saja. Karena di sini tidak boleh melebihi lipatannya. Lanjut yang nomor 7, najis tidak terkena air. Jadi kalau najis ini sudah terkena air, ya sudah, berarti tidak bisa dibersihkan dengan batu. Ya. Intinya najis tidak terkena dengan air. Yang ke-8, menggunakan atau yang terakhir, menggunakan batu yang suci. Nah, jadi dalam beristinja ini, syarat beristinja ini, dalam hal beristinja, yaitu batunya bukan batu sembarangan, yaitu batu-batu benar-benar yang dalam keadaan suci dan kering. Ya, karena ini menyangkut tentang kesucian atau toharo. Nah, oke, baik, mungkin itu beberapa penjelasan dari syarat-syarat yang 8 tadi. Jadi kesimpulannya di sini, jika kita tidak mendapatkan air dalam hal beristinja atau dalam hal yang sekiranya itu mendatangkan najis, bisa menggunakan batu. Nah, pada dasarnya batu di sini bukan batu pada umumnya, ya. Atau bisa jadi batu di sini bisa dikiaskan atau disamakan dengan batu, atau itu tisu, atau itu kayu yang halus, ya, ataupun seperti kain. Nah, itu ya, jadi batu di sini bukan batu pada umumnya yang gede-gede begini nih, bukan. Tapi hanya dikiaskan saja seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya memohon maaf karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Kita sama-sama belajar. Mohon koreksiannya di kolom komentar kalaupun nanti ada kesalahan. Saya pikir cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.